mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kembali padamu pada sore hari ini. Kami menaikkan syukur Tuhan, kami dapat Tuhan kembali beribadah kepadamu. Tuhan, marilah Engkau akan sucikan hati pikiran kami semua, untuk kami Tuhan memuji dan membesarkan namamu, mendengarkan firman-Mu, biar Engkau sendiri akan berfirman kepada kami semua. Kami serahkan acara ibadah online ini dari awal sampai tamatnya di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami perlaskan doa kami. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Pada sore hari ini saya bersyukur kembali dapat bertemu kembali dengan saudara-saudara di tempat ini. Kita sudah memuji nama Tuhan, dan tiba saatnya sekarang ini kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan sampaikan firman Tuhan pada sore hari ini tentang setia atau kesetiaan. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan adalah setia. Ini kita dapat baca di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saudara, di sini ditekankan dalam firman Tuhan, dinyatakan bahwa Tuhan itu adalah setia. Ya. Dan kalau kita lihat, kita mengerti kalau Tuhan itu setia, Yesus setia, kita lihat apakah kita sudah setia kepada Tuhan juga. Ya. Ini yang perlu kita renungkan. Firman Tuhan nyatakan Tuhan Yesus itu setia. Ya. Kita akan ingat kesetiaan dari Tuhan yang luar biasa. Yesus setia sampai mati di salib demi menyelamatkan manusia yang mau percaya kepadanya. Dan di dalam ayat ini ya katakan bahwa Yesus tidak hanya sekedar menyelamatkan, tetapi juga dalam ayat ini dikatakan janji Tuhan ya. Tuhan berjanji akan memelihara dan memberikan kekuatan. Kita akan pegang dan imani janji Tuhan ini. Orang yang setia dipelihara Tuhan. Ya. Kita semua sangat memerlukan pemeliharaan Tuhan, bukan? Ya. Kita ingin selalu Tuhan memelihara kehidupan kita. Dan dikatakan, firman Tuhan tadi katakan, orang yang setia mendapat pemeliharaan, dipelihara dan dikuatkan, ya. Baik dalam hal jasmani, terutama hal-hal yang rohani. Firman Tuhan katakan kita ini pasti dipelihara asal setia. Di dalam ayat yang lain katakan kalau kita setia, Tuhan pasti memelihara kita. Ini adalah janji Tuhan. Amsal 2 ayat yang ke-8. Dikatakan dalam ayat ini, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Ya. Jadi jelas saudara, firman Tuhan dalam ayat ini menyatakan juga bahwa Tuhan itu memelihara jalan-jalan orang-orang yang setia. Jadi orang yang setia pasti dipelihara Tuhan. Kalau kita ingin Yesus setia kepada kita, apa yang kita lakukan, kita harus setia kepada Tuhan. Dan kita harus setia kepada Tuhan di dalam segala hal. Firman Tuhan katakan terhadap orang yang setia, Tuhan itu berlaku setia. Jadi kita akan camkan ayat firman Tuhan yang kita sudah baca ini. Mari kita mau menjadi orang Kristen yang setia. Bukan karena orang Kristen itu pasti setia, tidak, belum tentu. Banyak orang Kristen yang masih kurang setia kepada Tuhan.
bahwa sama sekali tidak setia kepada Tuhan. Kita akan melihat ya dalam kehidupan orang-orang Kristen belum tentu setia. Tapi saya kira kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen yang sungguh-sungguh setia, ya, kalau kita menjadi orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, saya kira pasti kita menjadi orang Kristen yang baik, ya, yang benar. Dan saya katakan tadi belum tentu semua orang Kristen itu setia kepada Tuhan. Ada orang yang tidak setia dalam hal ibadah. Yang saya tekankan saat ini adalah dalam hal ibadah. Padahal ibadah itu yang mendatangkan berkat. Tetapi ada yang tidak setia. Kita akan renungkan apakah kehidupan kita ini sudah setia dalam hal ibadah. Banyak orang yang masih meremehkan hal ini, masih tidak merenungkan hal ini. Kita sudah menjadi orang Kristen, tetapi banyak yang belum setia dalam ibadah. Kalau saat ini saya melihat ada orang yang karena virus corona tidak mau mengikuti ibadah, karena ibadahnya secara online, ya, tidak mau mengikuti ibadah online karena kita lihat suasana sekarang ini memang banyak yang gereja yang belum memungkinkan dapat ibadah di gereja. Jadi kita lihat Tuhan menghendaki kita itu beribadah dengan setia. Ini yang Tuhan kehendaki. Tetapi karena hal yang remeh, hal sakit penyakit, hal apa masalah apa, membuat kadang-kadang orang tidak setia kepada Tuhan di dalam hal ibadah. Padahal Tuhan menghendaki kita itu harus setia di dalam ibadah. Kita dapat membaca di dalam Tuhan menghendaki kita beribadah dengan setia. Kita dapat baca dalam Yosua 24 ayat 14. Saya akan bacakan bagian A saja. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Ini firman Tuhan, saudara, kita harus beribadah dengan setia. Jadi dalam hal ibadah ini Tuhan kehendaki kita harus setia. Jangan asal-asalan, ya, seperti ibadah secara online langsung karena di rumah kita masing-masing kita tidak mengikuti. Ada yang demikian. Sebab itu saya katakan, mari saudara kita akan melihat kehidupan kita masing-masing, apakah kita itu menjadi orang yang setia, terutama di dalam ibadah kepada Tuhan. Kalau dalam kita setia ibadah kepada Tuhan, tentu kita dapat melakukan hal-hal yang lain. Sebab di dalam ibadah, kita mendengarkan semua perintah-perintah yang Tuhan perintahkan kepada kita, yang harus kita lakukan. Kita dapat melakukan semua perintah Tuhan, karena kita mau setia di dalam ibadah. Bagaimana kalau kita tidak ibadah, kita tidak bisa mendengar firman Tuhan, bagaimana kita bisa melakukan semua kehendak daripada Tuhan. Dan kita lihat ayat seterusnya. Kalau ayat tadi menekankan kita harus beribadah dengan setia, ya. Saat ini masih banyak orang yang tidak setia. Ini ada tertulis dalam firman Tuhan juga, saudara. Banyak orang masih banyak orang Kristen yang tidak setia. Kita baca di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Jadi jelas, ya, kalau dalam ayat ini katakan demikian, orang setia itu sulit ditemukan, ya. Jadi tidak semua orang Kristen itu setia. Banyak orang yang menyebut diri baik hati,
Kalau untuk baik hati bisa saja gampang dilakukan. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ini firman Tuhan katakan. Jadi orang setia itu sulit ditemukan. Jadi sepertinya tidak gampang orang itu setia kepada Tuhan. Setia itu mudah kita ucapkan, tetapi belum tentu kita mudah melakukan. Dan kita akan melihat ayat seterusnya. Tuhan pasti menjamin keselamatan kalau kita setia sampai akhir hidup kita. Inilah yang Tuhan kehendaki di dalam kitab Wahyu. Tuhan menghendaki kita setia sampai akhir hidup kita. Dan Tuhan akan menjamin keselamatan kita. Kita semua ingin jaminan keselamatan dari Tuhan. Kita akan baca di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Saya bacakan bagian C saja ya, ayat kalimat terakhir. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Apa itu mahkota kehidupan? Keselamatan, saudara. Keselamatan itu diberikan dengan percuma, cuma-cuma dari Tuhan. Tetapi tidak semua orang mengejar akan keselamatan itu. Di sini firman Tuhan katakan, kalau setia sampai akhir hidup, berarti kita setia kepada Tuhan sampai mati. Janji Tuhan, jaminan Tuhan adalah Tuhan akan mengaruniakan mahkota kehidupan, yaitu keselamatan. Ya. Bukan kebinasaan. Kita akan terjamin keselamatan kita kalau kita setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Tapi itu saudara melalui beberapa ayat pada malam hari ini, ya, kita akan pegang, kita camkan, ya. Kita bukan sekedar mendengar, kita akan renungkan dan kita lakukan. Ya, kita mengoreksi, melihat kehidupan kita masing-masing, apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang setia. Ya. Kalau yang ayat terakhir katakan, kalau kita tidak setia sampai akhir hidup, ya, kita tidak akan terjamin keselamatan kita. Ya. Jadi saya tekankan sekali lagi, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan, keselamatan jiwa dalam kerajaan surga. Di nama Tuhan, saudara, apakah kita sudah merindukan keselamatan? Mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita ingin Tuhan setia kepada kita dalam segala hal, dalam kehidupan, dalam hal jasmani, ya, terutama dalam hal rohani. Mari kita mau setia kepada Tuhan. Tuhan akan setia menyatakan kesetiaannya kepada kita. Di nama Tuhan, saudara, saya tidak akan panjangkan firman Tuhan. Dalam beberapa ayat ini mengingatkan kepada kita, apalagi kita sudah hidup pada akhir zaman. Ya. Banyak hal-hal yang mengerikan, yang tidak kita lihat keadaan dunia ini. Ya. Tidak ada hal-hal yang baik, semakin buruk. Sebab itu kita mau setia kepada Tuhan. Ya. Kita mau siap menantikan kedatangan Tuhan. Kita mau tetap mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada semua orang percaya, termasuk saudara dan saya. Kita sudah percaya kepada Tuhan, ya. Tapi Tuhan katakan, kalau kita percaya dan setia kepada Tuhan harus sampai akhir hidup, maka kita akan menerima mahkota kehidupan, yaitu keselamatan jiwa. Puji nama Tuhan, saudara. Kita akan, tadi kita sudah nyanyikan nyanyian Tuhan itu setia. Ya. Saya kira saudara yang mengikuti ibadah online ini juga mengikuti menaikkan puji-pujian, ya. Bukan hanya kita nonton ibadah, tetapi kita beribadah. Kita harus ibadah dengan sungguh-sungguh. Waktunya kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan. Saya kira semua jemaat yang di Kalisa sudah mengerti apa yang saya naikkan puji-pujian ini, semua sudah mengerti, sudah tahu, ya.
Jadi kita akan, kalau dalam puji-pujian kita juga akan sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kita sudah memuji nama Tuhan tentang Yesus sahabat yang setia, ya. Tuhan Yesus setia, dia sahabat kita semua. Dan kita akan, sebelum kita akan tutup bagian ini, sebagai akhirnya saya akan mengajak saudara juga menaikkan pujian, ku setia terus sampai Tuhan datang. Supaya mengingatkan kita setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang kembali, sampai akhir hidup kita. Dan kita mau setia sampai mati. Setiaku sampai Tuhan datang, ku setiaku sampai Tuhan datang, ku setia, haleluya, ku setiaku sampai Tuhan datang, ku setiaku sampai Tuhan datang, ku setiaku sampai Tuhan datang, ku setia, haleluya, setiaku sampai Tuhan datang. Setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, apakah balasanku untuk kasih setianya? Setialah, setia sampai mati. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, apakah balasanku untuk kasih setianya? Setialah, setia sampai mati. Setialah, setia sampai mati. Mari kita akan tutup sebab ibadah ini. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kembali kepadamu. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau sudah mengingatkan kepada kami umat-Mu untuk setia, Tuhan, kepada Engkau, Tuhan, terlebih pada hari-hari penghabisan ini. Tuhan, supaya kami tetap, semua orang-orang yang percaya kepadamu tetap memiliki keselamatan yang Engkau sudah berikan kepada kami. Tuhan, ajarkan kami setia di dalam segala hal, di dalam ibadah, di dalam berdoa, di dalam melakukan firman Tuhan, di dalam apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, biar kami semua boleh melakukan dengan setia, Tuhan. Oh Tuhan Yesus, berikan kami semua kesetiaan. Kami serahkan juga jemaat-Mu di Kalisa, Tuhan. Engkau akan memberikan kesetiaan untuk setia sampai akhir hidup. Nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat di Kalisa dan untuk semua yang mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Juga Engkau memberkati Tuhan. Mereka sudah beribadah kepadamu. Kami yakin melalui ibadah berkat Tuhan akan dicurahkan, baik berkat jasmani terutama berkat rohani. Engkau akan, oh Tuhan, memelihara dan menguatkan kepada kami semua yang setia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan menyertai kami semua
mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Kami yakin Tuhan, Engkau mencurahkan berkat-Mu, berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat penghiburan, berkat di atas segala berkat Tuhan. Kami mohon Engkau curahkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, saya akan minta waktu sebentar untuk saya sampaikan. Saya ini malam hari ini ingin memberikan kesaksian, ya, puji-pujian kepada Tuhan, merupakan ucapan syukur, ya, buat pemeliharaan Tuhan. Saudara, perlu saya sampaikan, mungkin jemaat ada yang sudah tahu, ya, kalau bulan Juli, ya, tepatnya pada hari Selasa yang lalu, ya, Tuhan memelihara saya memasuki dalam usia, ya, dalam hari Selasa yang lalu, ya, 21 Juli, memasuki usia yang masih muda, 57 tahun. Tetapi apa dibalik, saudara, saya ini sudah tua, ya. Usia sekarang saya, Tuhan luar biasa memelihara kehidupan saya sampai tahun ini saya memasuki usia 75 tahun, ya. Masih muda, saudara. Saya sudah tua, tapi saya boleh saksikan luar biasa pemeliharaan Tuhan, kekuatan, kesehatan, penghiburan yang Tuhan berikan kepada saya. Dan dalam segala hal, Tuhan itu tidak pernah membiarkan saya. Saya sangat mengharapkan, ya, bantuan doa dari saudara-saudara semua, supaya Tuhan selalu menyertai saya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan di Kalisat. Kalau Tuhan masih memberikan kekuatan dan masih menghendaki saya melayani, mengadakan pelayanan pekerjaan Tuhan di Kalisat, ini suatu kemurahan Tuhan, ya. Memang usia tambah tua, ya, bertambah usia itu keadaan tubuh juga sudah menurun, ya. Tetapi saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak membiarkan iman saya menurun. Tuhan tidak membiarkan pelayanan saya menjadi menjadi merosot atau lemah. Di saat memang kadang-kadang mengalami kelemahan, rasa-rasanya sudah ingin menyerahkan, meninggalkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya pikir saya sudah tua, ya, pensiun pun Tuhan tidak menyalahkan. Tetapi kalau Tuhan masih memberikan kekuatan hingga saat ini, itu semua adalah oleh kemurahan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan kalau bisa saya saksikan, Tuhan tidak pernah membiarkan saya di dalam segala keadaan, ya. Tidak perlu saya sampaikan keadaan apapun kepada saudara, tetapi ya hanya Tuhan yang tahu. Dan Tuhan itu selalu turun tangan dalam segala keadaan yang tidak menyenangkan saya, tetapi Tuhan memberikan kekuatan, dan Tuhan, saya merasakan senantiasa menyertai, ya, pelayanan saya dalam pekerjaan Tuhan. Hingga saat ini saya masih bisa melayani pekerjaan Tuhan, ya. Dan dalam segala hal saya juga hanya menyerah kepada Tuhan. Saya akan menaikkan puji-pujian buat Tuhan, ya. Kiranya nyanyian puji-pujian ini juga boleh menjadi berkat bagi saudara. Nyanyian-nyanyian yang saya akan nyanyikan ini, ya, merupakan kesaksian, merupakan doa, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan karena Tuhan, ya,
selalu menyertai dan menopang saya sampai saat ini. Nah, saudara-saudara, saya pada melalui puji-pujian ini, saya akan mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih, dan saya akan untuk bersuka cita, saya akan lebih menyerahkan segala-galanya hanya kepada Tuhan. Saya akan naikkan beberapa pujian ini. Sudah saya katakan tadi sebagai kesaksian, ucapan syukur, sebagai doa, ucapan terima kasih saya kepada Tuhan. Seperti taman yang ditirus, begitupun hidupku, hanya bergantung padanya, dalam kemurahannya. Kalau ku masih hidup sekarang, itu hanya cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga. Dari muda sampai tua, Tuhan terus besertaku. Muda sampai tua, ku rasa Tuhan hidup. Cinta besar, cinta heran, dari muda sampai tua, Yesus hidup dalamku. Sampai masa tuaku, Engkau Yesus tetap Tuhan. Dan sampai putih rambutku, Engkau menggendongku. Engkau telah melakukannya dan mau menanggungku terus. Engkau mau memikulku dan menyelamatkanku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ku berjuang
sampai Tuhan kembali. Inilah menjadi doaku sebagai hamba Kristus yang setiawan. Ku berjuang selamanya. Saat ini kami tetap melangkah ke gendang-Mu yang luas menunggu petik gandum. Bawa ke lumbungnya, kami siap bekerja selamanya. Ku berjuang sampai Tuhan kembali. Inilah menjadi doaku sebagai hamba Kristus yang setiawan. Ku berjuang selamanya. Ku mau melayani Tuhan, ku mau melayani Yesus. Dunia tak dapat menghalangi, karena ku tahu Dia sertaku. Ku mau melayani Tuhan, jalan yang sempit harus ku tempuh. Ku mau melayani Tuhan, berikanlah kuasa Roh Kudus-Mu. Nyatakanlah Tuhan akan janji-Mu. Nyatakanlah Tuhan rahasia firman-Mu. Ku mau melayani Tuhan, biar gunung-gunung kan ku daki. Nyatakan Tuhan akan janji-Mu. Puji nama Tuhan, kiranya nyanyian ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Sampai bertemu dalam ibadah minggu yang akan datang. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.